banget ya. Duh. Udah kesini cuma naik beca. Gimana kalau nanti kamu naik mobil? Kamu gak lihat tuh mobil merah kayak gitu? Terus kamu belain laki-laki ini, laki-laki tukang becak ini daripada aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Sinta bukan ngajak Mbak Zizi loh ya, tapi Mbak Zizi sendiri yang mau ikut Sinta buat ketemu sama cowok yang bakal Sinta temuin hari ini. Iya Sinta, tapi sebenarnya kan aku udah janjian loh sama temanku yang mau aku kenalin sama kamu. Bentar. Maksudnya janjian sama teman Mbak Zizi yang mau dikenalin sama Sinta? Iya sih, aku udah kadung janji sama dia. Aduh bentar deh, nih Sinta bingung, kita duduk dulu. Coba sini. Ngomong sama Sinta, maksud Mbak Zizi apa sih? Jadi gini, kalau aku ngomong dulu sama kamu, pasti kamu kan gak bakal ngebolehin aku ikut dan kamu juga gak bakal mau dikenalin sama teman aku. Tapi percaya deh sih, laki-laki itu udah mapan, terus dia baik, pokoknya dia tuh bener-bener idaman wanita. Mbak, kamu gak bakal nyesel. Bentar, ini kenapa Mbak Zizi baru ngomong sama Sinta sekarang sih? Tahu gitu Sinta nggak ngajak Mbak Zizi hari ini? Iya, ya jangan gitulah Sin. Kan cuma kenalan aja, siapa tahu nanti kamu lebih cocok sama temen aku. Gini loh Mbak, maksud Sinta kan Mbak Zizi tahu hari ini itu Sinta bakalan ketemu sama cowok yang deket sama Sinta. Cuman kenapa Mbak Zizi malah ngajak teman Mbak Zizi buat kenalan sama Sinta sih Mbak? Iya, jadi kan nggak apa-apa dong. Nanti setelah kamu ketemu sama siapa? Bagas ya? Iya, Mas Bagas. Kalau kamu udah ketemu sama si Bagas, nanti kamu ketemu sama temen aku. Nanti kamu buat pilihan mana yang lebih cocok sama kamu antara Bagas sama David. Aduh, enggak tapi dengerin dulu. Kalau menurut aku, David itu lebih pastinya lebih bagus sama daripada siapa sih yang udah deket sama kamu, si Bagas itu. Aku yakin deh sih. Ini kayaknya kumat deh Mbak Zizi, kebiasaan deh. Mbak, Sinta udah bilang dari awal kalau Sinta bakalan ketemu sama cowok. Ya yang pasti cowok itu bakalan deket sama Sinta kan. Terus ngapain Mbak Zizi nyuruh orang buat kenal sama Sinta sih Mbak? Iya, aku cuma ngasih kamu option aja sih, biar nanti kamu bisa berpikir lebih jernih, lebih matang, berpikirnya tuh lebih realistis aja gitu. Soalnya kan banyak nih Sin, cowok zaman sekarang cuma kenalan lewat WA aja, nanti mereka ngaku punya mobil lah, punya apalah, punya segalanya, tapi ternyata realitanya mereka nggak punya itu semua. Aku tuh nggak mau sampai kamu salah pilih, apalagi aku tuh udah kenal baik sama Mas David dan aku udah tahu bibit-bibit sama bobot keluarganya. Tadi bilang mau kenalan aja kan, kalau sampai lebih dari kenalan atau mau serius ini itu Sinta nggak mau loh ya, karena Mbak Zizi tahu Mas Bagas ini orangnya bener-bener baik Mbak, jadi Sinta sampai nggak berpaling sama cowok manapun karena sikap Mas Bagas sama Sinta itu bener-bener nggak ada tandingannya, meskipun Sinta sama Mas Bagas nggak pernah ketemu sebelumnya. Aduh Sin, kamu tuh jangan terlalu polos deh jadi perempuan. Kalau menurut aku ya, sebelum kamu face to face sama dia, terus kamu banyak ngobrol, kamu cari tahu tentang dia dan keluarganya, kamu jangan gampang percaya deh sama laki-laki. Laki-laki zaman sekarang itu banyak modusnya. Emang Mbak Zizi tahu Mas Bagas itu orangnya kayak gimana? Tahu Mas Bagas karakternya bagaimana? Dia modus apa enggak sama Sinta? Ya maksudnya aku tuh ngasih tahu kamu, biar nanti kamu tuh nggak terlalu kemakan sama omongan si Bagas itu. Iya oke. Sekarang intinya kan Sinta yang bakal ketemu sama Mas Bagas. Jadi Sinta mohon Mbak Zizi jangan sampai mengganggu pertemuan pertama kita. Nanti kalau emang teman Mbak Zizi mau kenal sama Sinta nggak masalah, sebatas kenal, tapi ya janji sebatas kenal. Oke, nanti gimana kelanjutannya itu terserah kamu deh. Udah, yang penting jangan ngerecokin, jangan mengganggu pertemuan pertama Sinta sama Mas Bagas. Oke. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita pergi jalan-jalan aja? Soalnya tadi Sinta udah hubungin Mas Bagas nih. Katanya Mas Bagas, ya mungkin Mas Bagas lagi di jalan atau ya aku nggak tahu lah masih. Tapi yang penting tadi aku udah hubungin kok. Gimana kalau kita sembari nunggu Mas Bagas,
kita pergi jalan-jalan aja sih. Yaudah yuk, Sinta kayaknya juga lagi nervous nih. Kita masuk keliling lagi. sana biar lebih fresh. Ya, keliling sana aja. Yuk, kita lihat sini. Agung kemana ya, kok belum datang juga? Padahal kemarin udah dibilang kalau misalkan sekarang aku ada janji mau ketemu sama cewek. Apa mobil udah dicuci ya? Tapi aku lihat di garasi yang sebelah mobil gak ada yang dicuci. Kalau misalkan mobil sampai belum dicuci sama Agung, bakalan aku marahin ntar. Soalnya kan aku sekarang mau ketemu sama cewek, apalagi nih baru pertama ketemu. Masa aku memberikan kesan yang buruk? Ya aku dari penampilan harus bagus lah, mobil juga harus bersih. Semoga aja ya ntar yang namanya Sinta itu benar-benar baik orangnya. Tapi kalau dilihat dari komunikasi di media sosial, dia orangnya baik banget. Kayaknya dia bakalan cocok deh sama aku. Aku sekarang karir udah bagus, rumah juga udah ada, mobil juga udah banyak. Tinggal istri aja yang belum. Kalau misalkan dia memang baik, ya udahlah, aku nanti langsung menikah aja sama dia. Pendekatan paling enggak 1 bulan 2 bulan, tunangan, kemudian menikah, biar gak lama-lama. Tapi ngomong Agung kemana ya? Apa aku lihat aja di garasi yang sebelah sini. Jadi kalau misalkan udah dicuci, ya udah aku langsung jalan. Tapi kan aku juga ada yang mau diomongin sama Agung tentang kerjaan. Udahlah, mending sekarang aku ke garasi sebelah aja. Bos. Ini aku. Kamu kok lama banget sih, Gung? Ya bos, maaf telat bos, barusan kesiangan bangun bos. Mobil yang ARV udah dicuci belum? Sudah tadi malam bos, yang Pajero sama yang Jazz sudah bersih semua bos. Nah, jadi soalnya kan mobil itu mau aku pakai buat ketemuan, makanya aku suruh bersihin. Aku bawa yang ARV soalnya udah sekitar 2 bulanan gak aku pakai, Gung. Benar bos. Jadi kan takut rusak juga kalau mobil jarang dipakai, apalagi kan jarang dihidupin. Aku soalnya banyak kerjaan. Oh iya, untuk hari ini kamu gak apa-apa, kamu libur aja dulu. Soalnya ya aku sekarang seneng banget lah, Gung. Aku dari kemarin udah mikirin masalah karir. Karirku udah bagus, rumah aku sudah bagus, mobil juga banyak. Ya pokoknya kalau masalah materi, aku kan udah cukup semua, bahkan lebih dari cukup. Jadi bisa dibilang golongan menengah ke atas lah untuk saat ini. Tapi aku juga ada sedihnya, Gung. Soalnya kan aku karir bagus ya, intinya kalau masalah materi aku pun udah cukup lah, tapi aku masih belum ada calon istri. Makanya sekarang aku mau ketemu sama orang ini. Kayaknya kalau ngomong di media sosial ya orangnya itu nyambung kalau ngomong sama aku, dan aku ya udah berdoa terus, Gung, semoga aku cocok lah sama orang ini. Amin bos. Karena setelah ini aku ya kalau misalkan cocok ya, dalam jangka waktu 1 bulan pendekatan, setelah itu tunangan, setelah itu langsung menikah. Jadi aku gak mau lama-lama sekarang, Gung, karena aku pulang kerja ya aku lihat cuman komputer di kamar. Bener bos. Cuman lihat TV, ya cuman lihat orang yang kerja di sini. Aku pengen lihat senyumnya istri. Jadi kan percuma kalau misalkan kerjaan karir bagus, materi udah cukup, tapi gak punya istri. Jadi aku juga kerja nanti buat siapa, Gung? Karena kan kalau laki-laki rata-rata dan hampir dan semuanya lah hanya kerja untuk anak dan istri. Bener bos. Jadi rasanya kurang bahagia gitu kalau misalkan aku masih belum menikah, Gung. Oh iya, ini lagi. Apa lagi bos? Kan sekarang kamu udah libur kerja. Aku kan bikin rumah lagi, Gung. Iya bos. Jadi kamu boleh lah, nggak usah ke kantor, tapi kamu kesana sebentar aja, Gung.
aku minta tolong nih ya, Ya, nggak karena apa-apa, sekarang kan kamu aku liburkan. Iya, Bos. Jadi kamu lihat ke sana orang yang kerja itu berapa orang. Ngecek, Bos. Ngecek doang. Setelah itu kamu laporan sama aku dan kamu langsung pulang. Udah nyampe 10 menit kok kamu ke sana, Gung. Iya, Bos. Kan cuman ngecek aja. Nanti kalau saya WA, saya telepon aja, Bos. Kalau di sana orangnya berapa orang, nanti saya telepon aja, Bos. Oh ya udah, nggak apa-apa, Gung. Kalau misalkan ada yang nggak kerja, Hah? kamu langsung laporan sama aku, soalnya aku gajinya kan harian sama mereka, Gung. Jadi misalkan ada yang nggak masuk kan aku harus tulis juga, jadi biar nggak lupa untuk menggajinya nanti. Kalau misalkan nggak aku tulis, nanti yang kerja juga bakalan ini komplain sama aku, yang nggak kerja juga dibayar, sedangkan saya kerja juga dibayar, kan sama-sama dibayar gitu. Benar, Bos. Kamu setelah ini mau kemana? Ya, nggak mau kemana sih, Bos. Tapi saya kayaknya capek banget, Bos. Pengen istirahat, Bos. Oh ya udah kalau begitu. Oh ya, ini untuk besok 3 hari lagi lah. 3 hari lagi kan kantor kan libur juga. Libur, Bos. Aku minta tolong itu di depan. Aku tunjukin. Aku mau kasih bunga-bunga bunga baru lagi, mau ditanamin bunga baru, Gung. Soalnya yang ada di situ udah pada Layu semua, Gung. Kan kalau misalkan nanti aku ketemu sama Sinta, Gung namanya. Sinta. Sama si Sinta bakal aku bawa ke sini. Katanya dia suka sama bunga, Gung. Oh, suka Jadi sama aku bunga. harus tanamin bunga dulu. Emang rumahnya si Sinta jauh dari sini, Bos? Ya aku kan belum pernah nyampe, Gung, ke Dan- rumahnya Sinta. Nggak nanya, Bos. Ya sebenarnya aku mau banyak tanya. Aku juga agak enak. Sebenarnya sih udah, tapi ya cuma 1 kali. Tapi dia gak menjelaskan secara detail. Ya gak apa-apa mau rumahnya dia dimanapun. Ya bakalan aku tetap samperin, Gung, karena aku udah cocok. Ya udah, sekarang coba deh aku tunjukin bunga mana yang harus kamu ganti. Soalnya ini juga bakalan ngaruh nanti Sinta kerasan gaknya di sini. Jadi kesenangannya Sinta kalau udah menikah sama aku harus aku fasilitasi di sini, Gung. Iya, Bos. Ya udah, itu. Ayo. Nah, jadi ini, Gung. Ini kan udah gak layak. Oh, benar, Bos. Udah nggak Kamu layak, ini potong aja. Terus yang ini juga yang udah layu, taka yang layu kamu ganti juga. Bos. Baik, Bos. Oke. Ini bunga mawar kan ya, Bos? Nanti aku mau datangkan bunga anggrek juga. Anggrek. Katanya sih sekarang hari apa ya? Oh, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tapi ini harus diberesin dulu, Gung. Siap. Kayaknya di sana juga mau aku tambah taman. Jadi biar bagus. Ya kalau misalkan aku gak turutin kemauannya Sinta sekarang, takutnya Sinta malah berpaling ke laki-laki lain, sedangkan dia kan orang baik, Gung. Benar, Bos. Dan dia juga gak pernah tanya masalah kerjaan dan ya yang lain-lain tentang materi, cuman dia selalu tanya tentang keadaanku, udah makan belum, gitulah. Benar, Bos. Si Kira-kira. Sinta ini nggak pernah nanyain tentang masalah pekerjaan, Bos. Ya enggak. Dan kegiatanku sehari-hari aku bilang ya gak ada, biasa sama seperti orang waktunya kerja, tapi dia gak pernah tanya panjang lebar, kamu kerja di mana, kerja apa, ya enggak, cuma aku bilang kerja begitu. Padahal kalau cewek zaman sekarang pertanyaannya ya gitu, Bos. Tanya ya punya motor, punya mobil, rumah besar atau enggaknya gitu, Bos. Biasanya kalau cewek Ya sekarang, Bos. kamu udah tahu sendiri perempuan yang dekat sama aku dari kemarin yang begitu semua, Gung. Tapi sekarang kayak aku yakin aku udah menemukan wanita yang tepat Ya semoga aja, dan Bos. akan aku nikahi setelah ini, Gung. Ya semoga aja, Bos. Jodoh, Bos. Yaudah kalau begitu aku mau ambil sesuatu, habis itu aku berangkat. Kamu lanjut aja kalau misalkan ini. Ini kan ntar lagi masih mau ke ini, Bos. Oh, ke iya. rumah Bos yang baru, Bos. Yang mau di... Yaudah kalau gitu soalnya kayaknya Sinta udah WA aku, tapi aku belum berani buka WA. Mau bilang itu sama kamu soalnya. Aku pakai sepatu terus berangkat ambil mobil. Ya, Oke. hati-hati ya, Bos. Oke. Yaudah, Gung, duluan, Gung. Ya, Bos. Tuh, ini belum ditambal bannya. Ini juga. Andai saja sudah selesai ditambal ban, kan enak. Aku bisa bawa ini ke kota. Mana aku mau ketemuan lagi sama temennya Sisi.
Untung aja kemarin uangnya dikasih duluan, jadinya bisa dibuat ongkos, ya bisa dibuat traktir lah. Kalau Zizi sama temennya mau makan, sama aja jadi tukang tambal ban. Tapi untungnya meskipun jadi tukang tambal ban, aku gak terlalu malu-maluin lah. Secara penampilanku ya layak lah buat ketemuan sama perempuan. Semoga aja temannya Zizi yang bakal kenalan sama aku, dia tuh anaknya orang kaya, aku bisa menopang hidup sama dia. Kalau aku mengandalkan kerjaanku terus kayak gini, ya mana mungkin aku bisa melakukan uang yang banyak. Kalau aku bisa morotin temannya Zizi, nah, kan enak, nggak usah kerja dapat uang, apalagi cantik, ya, itu udah rezekinya aku. Ya meskipun gak cantik, yang penting banyak uangnya gak apa-apa lah, daripada kerja susah. Nah, mendingan morotin perempuan, kan enak. Cuma paling diajak jalan, ya meskipun males sedikit gak apa-apa, tinggal jangan dibawa ke tempat umum aja, bawa ke restoran kayak kemana kayak, yang terpenting jauh dari jangkauan teman-teman aku. Semoga aja kali ini aku bisa mendapatkan perempuan yang aku impikan. Gak cantik, yang penting kaya. Tapi kalau dua-duanya cantik juga kaya, itu bonus buat aku. Dan aku gak bakalan jadi tukang tambal ban terus. Ibu belum masak lagi. Aduh, belum sarapan juga. Ikan agung. Gong. Kamu tambah keren aja nih, Kong. Ya, biasa lah, Fit. Ini kapan belinya nih? Hah? Baru dapet 2 minggu kayaknya. Oh, bener banget. Kamu mau kemana kok tiba-tiba berhentiin aku, Fit? Hah? Ya, aku rencananya nih mau ketemu sama cewek, Kong. Mau ketemuan lah. Dan kalau boleh ya aku pinjam motornya dong. Hah? Enggak deh, kayaknya kalau sekarang enggak dulu deh, Fit. Soalnya ini aku baru dapet 2 minggu, Fit. Masa kamu tega aku jalan kaki, Gong? Kan ada angkot. Ah, Ya juga sih. Ya kalau aku pakai kayak gini kan lebih enggak deh. lebih ganteng gitu loh, Gong, dengan aku, Gong. Enggak, aku maaf banget, Fit. Soalnya aku udah trauma kamu, Fit. Dulu aja sepedaku yang motorku yang Revo lecet, Ya itu kamu kan nggak tinggal. sengaja, Gong. Meskipun Ada orang yang ngeyel itu, ya terpaksa kita papasan, kemudian Paksa. motor kamu berat gitu, Gong. Terus kamu nggak tanggung jawab. Untuk kali ini aku nggak bakalan bikin motor kamu berat, Gong. Gimana, Gong? Ya kayaknya enggak dulu, David. Aku ya trauma banget deh kamu, Gong. Masa kamu gak kasihan, Gong? Aku dari kemarin ketemu sama cewek terlalu ditolak, Gong. Ya gara-gara aku nggak bawa motor bagus, Gong. Makanya kamu jangan cuma cewek terus, kerja. Nah, aku baru inget nih. Kemarin gimana janjinya kamu? Hah? Aku kan WA kamu, katanya kamu mau bantu aku. Iya, aku sampai Hah? lupa ya, Fit, kemarin, Fit. Soalnya, aku dari kemarin sibuk banget, Fit. Kebetulan barusan nih aku, Fit. Ini baru aja aku dari rumahnya bosnya aku, Fit. Terus? Ya, Kamu udah bilang sama bos kamu Ya, aku kalau kan inget di sini, Fit. Kalau di rumahnya bos barusan nggak inget apa, Fit. kamu tuh kebangetan, Gong. Kamu cuma mikirin kamu sendiri. Hah? Teman kamu ini gak pernah dipikirin, tau nggak? Aku dari dulu ngarepin kamu. Nunggu informasi dari kamu. Tapi kamunya malah lupa kayak gini. Tahu nggak, gini deh. Kamu ini kan mau ketemuan cewek di kota. Iya kan? Di kota. Kebetulan bosku barusan masih keluar, Fit. Katanya mau ketemuan sama cewek sih, Fit. Tapi aku yang kayak ikut campur lah. Cuman sekarang aku dikasih libur sama bos, Fit. Gitu ya? Jadinya gini aja, Fit. Kamu lagi ke kota, nah terus aku nyusul, Fit. Kayaknya aku mau beli barang, Fit.
ada kebutuhan maksudnya. Berarti bosnya kamu masih muda dong kalau mau ketemu sama cewek juga. Ya masih muda lah Fit, masih belum Oh gitu. beristri. Ya. Gimana? Hah? Jadinya nanti aku nyampe kota sana aku telepon. Kali aja bosnya aku bisa ketemu. Jadinya kamu kan enak bisa ngomong langsung sama. Ya udah kalau gitu Gong. Hah? Tapi kamu bilang dulu dong sama bosnya kamu. Kalau Emang? aku butuh pekerjaan biar enak gitu loh. Ya kalau masalah itu nanti kan kamu sama aku Fit. Hah? Yaudah deh, aku ngomong sendiri sama bos kamu supaya aku lega gitu loh. Daripada aku nungguin terus, nggak ada nggak ada keputusannya. Ya makanya nanti Kamu aku tuh lupa cuma lagi. enaknya sendiri nih kalau udah punya motor kayak gini, sedangkan teman kamu ini cuma jadi tukang tambal ban, tahu? Kamu bukannya apa lagi? Bukannya enak sendiri Fit. Aku kan kamu tahu sendiri, aku kerjaan sibuk banget. Jadinya ya kamu memaklumilah kalau aku lupa. Gong. Sekarang dompet kamu tebel, Gong. Nah, Ya namanya orang kerja Fit. beda dengan aku nih. Kamu pengen tahu isi dompet aku berapa? Nih cuma Gong 30.000, tahu nggak? Ini hasil nempel ban ya. Orangnya ngasih dulu uang, tapi motornya belum aku tempel karena aku ada kepentinganku. Nah, habis aku ketemuan baru aku tempel bannya. Kamu bukannya pekerjaan dulu diselesain malah Udahlah Gong, masa depan aku lebih penting Gong. Siapa tahu dengan aku ketemu sama cewek ini, kemudian cewek itu kaya ya kan? Emang bisa merubah anak nasib aku Gong. aku mau ngasih saran nih kamu. Coba duduk dulu Fit. Sini dulu duduk. Aku mau ngasih saran ke kamu. Iya, mentang-mentang sudah punya pekerjaan, kamu mau ngasih saran sama aku? Enggak, kamu kan ntar lagi mau ke ceweknya. Jadinya mau ketemuan. Mau sama ketemuan. Jadinya kamu kalau sama cewek Fit ngomong apa adanya Fit. Maksudnya ya nggak usah kayak dulu Fit. Dulu kamu pinjem motor aku, terus ketemu sama cewek, tiba-tiba motor aku di aku motor kamu. Nanti intinya kalau ketahuan kan yang cewek gimana? Kalau mau masalah Fit? itu masalah resiko Gong. Masalah risiko. Iyalah, kalau kita nggak bisa menanggung resiko ya kita bakalan ditolak terus sama cewek. Kamu tahu nggak, cewek sekarang itu matre. Kalau nggak dipandang dompetnya, dipandang tunggangannya. Kalau tunggangan bagus, meskipun nggak punya duit, itu nggak terlalu mencolok Gong. Kalau dua-duanya nggak punya, yuk. Ya aku harus pinter-pinter ngolah kata dong, supaya aku bisa menggait perempuan itu, apalagi perempuan itu cantik dan kaya. Wah, itu bonus buat aku Gong. Ya meskipun salah satunya gak ada ya, yang penting kaya dulu Gong. Enggak deh, aku yakin nih 100% ya. Kalau kamu tetap pakai cara kayak gitu Fit, kamu nggak bakal dapet cewek yang nerima kamu padanya Fit. Buktiin aja deh omonganku kalau nggak percaya. Nah, kamu mah enak Gong ngomong kayak gitu karena kamu udah punya segalanya. Andai saja ini motor bisa aku pinjam, aku pasti yakin banget ya, cewek yang bakal ketemu sama aku ini pasti langsung mau Gong. Aku bukan ngomong gini ya, bukan kata kamu enak banget. Aku ngomong kayak gini karena udah pernah ngalamin dulu Fit. Cuman ya bukan jodohnya lah aku berpisah Fit. Enak, bukan jodohnya. Kalau aku ya pandangannya gak kayak gitu Gong. Kalau perempuan sudah mau sama aku ya meskipun dengan kebohongan, kalau udah sayang baru aku ngomong sejujurnya. Kalau aku gak punya apa-apa pasti dia bakalan nerima aku. Kalau dari awal udah jujur, pasti bakal langsung ditolak. Gak ada. Cewek mana yang mau jalan kaki waktu pacaran? Gak ada. Cewek mana yang gak mau makan kalau waktu pacaran? Gak ada Gong. Kamu nggak usah gitu, sama-samain cewek satu yang cewek satu. Semuanya. Nggak usah nyamain. Tapi 95% ya cewek kayak gitu Gong. Ya udah David, aku kayaknya ngomong sama kamu nggak diambil deh omonganku. Mending aku sekarang, aku ini masih di fit apa? Kok sampai belepotan ngomong ya? Masih disuruh bos buat ngecek ini fit pekerja di rumahnya bosnya aku yang baru fit. Udah jangan sampai lupa Gong. Apanya? Katanya kamu bertemu karena sama bosnya kamu.
Kali ini aku nggak bakal lupa David. Ya, kalau sampai lupa aku bakalan tonjok kamu ya. Aku udah berapa minggu nungguin kabar dari kamu. Ya udah, Bang, doain aku ya, semoga aku keterima sama perempuan ini dan perempuan yang bakal ketemu sama aku orang kaya. udah deh. Hah? Amin, amin. Ya udah nanti aku kalau udah nyampe kota aku telepon ya, mau nanyain ya posisi kamu di mana gitu. Oke? Ya, Nanti aku langsung telepon bos. jalan kaki nih aku. Ini emang mau ke sini. Ya, iya ga? Soalnya udah berapa minggu ya sini kan. Sekitar 2 mingguan lah aku Iya. kesini. Kan biasanya 1 minggu 2 kali aku kesini ga. Jadi gimana? Tarikan sekarang? Ya alhamdulillah aku ada charteran langganan gitu anak sekolah. Ya alhamdulillah. Ini kalau lagi begitu. nungguin anaknya masih ada kegiatan. Aku juga kebetulan nih ga kesini. Jadi aku mau ketemuan sama cewek ga, kayaknya ceweknya baik banget. Ketemuan di sini. Iya, bentar deh. Aku mau foto dulu tempatnya. Takutnya dia kan nyariin ga. Bentar deh. Oh ya, HP ku ada di saku ga. Oh, ini di lapangan basket ya? Ya lapangan basket sebelah timur alun-alun. Nah, udah. Enak sini kok, teduh. Sampai sore pun kayak gini teduh. Ya sebenarnya aku mau ngajakin ketemu di kafe sih, tapi dia gak mau. Soalnya dia sekalian mau jalan-jalan katanya sama temennya. Kalau aku kan pengennya ketemuan berdua ga. Tapi dia malah bareng sama temennya. Udah lah, gak apa-apa. Oh iya, ini aku ada Apaan? rezeki buat kamu beli. Gak usah lah, kamu seringan ngasih uang buat aku. Udah lah, gak apa-apa ga. Aku cuma numpang duduk di becaknya aja. Di dalam mobil kan ntar gak kelihatan. Mau beli apa sih? Terserah kamu mau beli makan atau beli. Kamu udah mau beli juga? Enggak, aku udah gak. Tapi aku numpang duduk di becaknya kamu ya. Oh ini bisa dingin ya. Sip. Ya Ini udah apa, kalau mau gitu kamu gabung sekalian di warung makan. Enggak, aku udah gak. Aku gak apa-apa ya bang duduk di sini. Udah habis ya. makan. Udah gak. Takutnya cewek yang mau ketemuan sama aku ntar ini lagi. Terus ini mau ditinggal apa? Ya udah gak apa-apa kamu makan Aku mau aja. makan dulu aja ya. Setelah makan kamu baru kesini gak apa-apa. Gak apa-apa ya aku duduk sini ya. Ya, Ya udah kamu Ini, makan dulu. makasih ya. Habisin aja ya. 100.000 buat makan. Nggak Nanti apa-apa lah. buat ibu aja di rumah sih. Ya. Oke. Ya udah mending aku nungguin si Sinta aja kesini. Mungkin dia masih muter-muter kali sama teman-temannya. Ya, aku kan juga telat datangnya. Ya udahlah. Mana sih Sin? Dari tadi kita udah muter-muter tapi nggak ketemu-temu sama si Bagas itu. Bentar deh. Dia aktif masuk. Loh. Ini Mas Bagas sudah kirim foto nih. Ini ada di atas becak. Loh, Mana ya kira-kira lagi? Ah, itu dia. Sin kamu yang bener aja dong. Ya, ternyata dia lebih ganteng aslinya daripada di foto. Iya nggak sih? ganteng sih ganteng Sin, tapi masa iya sih cowok ketemuan naik becak kayak gitu? Ya, Kamu yang bener kenapa? aja deh Sin. Emang kenapa sih Mbak? Udah sekarang Mbak Cici nggak perlu banyak ngomong di sini. Kalau Mbak Cici nggak mau ikut, ya udah tinggal di sini aja. Ya udah aku ikut. Ya udah, Cuma kalau gitu kita sampai sini aja gimana? ya udah ayo. Udah lah, kan yang mau ketemuan juga Sinta kan. Iya sih, jauh banget lah sama temanku Udah Sin. buruan yuk daripada dia nanti nyari. Ya udah, yuk. juga. Aku nggak sabar banget tau nggak sih? Mending sekarang aku sambil nunggu Sinta aku pindah dulu deh becaknya. Kayaknya udah mau panas juga di sini. Mas Bagas. Loh, Hai. hai. Mas Bagas. Ya bentar ya aku mindahin becak dulu. Iya ya boleh. Aduh. Ganteng banget. Ganteng sih ganteng, tapi naik becak. Ini benar Sinta? Iya. Wah, ternyata lebih cantik aslinya ya Bisa daripada yang di foto. Ya, Mas Bagas juga ternyata lebih bersih, lebih tampan aslinya juga. Oh ya, ngomong-ngomong kenalin ini sahabat aku, Mbak Zizi. Oh. Mbak Zizi ini Mas Bagas. Iya. Kayak najis banget ya mau salaman sama aku. Iya. Enggak kok. Sin kamu tuh kalau mau kenalan sama orang lihat-lihat dah. Masa penampilannya aja ya oke lah, penampilannya oke. Cuma masa dia bawa becak sih Sin, jauh banget lah sama temen aku itu. Bentar deh.
emang kamu keberatan deh kalau misalkan aku bawa beca? Oh enggak kok, Sinta nggak keberatan sama sekali. Cuman Mbak Zizi kenapa ngomong kayak gitu? Sinta kan udah bilang dari tadi. Iya, aku kan cuma sesuai kenyataannya aja sih. Tapi bener sih deh, masa aku naik beca, kamu malah nggak malu? Ya tapi omongan temennya bener. Iya, ya nggak masalah lah Mas. Emang ada yang salah dengan profesi sebagai tukang beca kan? Ya tapi kan perempuan pengen naik kendaraan yang bagus, entah itu naik mobil, naik motor sport, tapi kan aku naik beca. Masa kamu tetap mau kenal sama aku? Enggak lah, ini juga pertama kalinya Sinta ketemu sama orang yang super duper baik kayak Mas Bagas. Ya harusnya kamu tuh sadar diri lah, laki-laki kayak kamu apalagi cuma bawa beca kayak gini nggak pantas lah sama Sinta. Masih jauh banget sama temen aku yang mau aku kenalin sama Sinta. Bentar deh, kamu mau kenalin Sinta? Kamu maksudnya gimana deh? Iya, jadi Sinta mau aku kenalin sama temanku yang jauh lebih kaya, lebih tampan dan lebih mapan daripada kamu. Bentar deh, berarti kamu kesini bukan cuma mau ketemuan sama aku, mau ketemuan sama orang lain maksudnya? Enggak Mas, maksudnya Sinta emang janji sama Mas Bagas. Cuman teman Sinta baru bilang kalau dia ngenalin Sinta sama seseorang, tapi kita nggak sempat ketemu kok. Aduh Sin, kalau kayak gini ceritanya ya pastilah kamu bakal milih temen aku secara temen aku punya mobil, nggak kayak dia. Kamu sadar diri dong, jadi laki-laki emang nggak malu ya? Mbak, ketemuan sama perempuan model kayak Sinta. Ya Mbak, tahan emosi dong, nggak usah emosi sama saya Mbak. Sekarang saya tanya deh, Dek, kamu keberatan nggak aku bawa beca? Atau kamu malu nggak kalau misalkan kenalan dengan tukang beca? Mas Sinta nggak ada merasa malu sama sekali. Kalau malah Sinta bangga dan happy ternyata ya Mas Bagas orangnya baik dan juga lebih tampan aslinya. Sinta nggak peduli kok pekerjaan Mas Bagas. Ini Ganteng sih, ganteng. Bentar deh, ini teman atau ibu atau saudara? Dia sahabat Sinta. Oh, sahabatnya kamu. Udah denger ya Mbak? Sinta nggak keberatan kan, jadi Mbak nggak usah ngoceh terus Iya, deh. kalau Mbak Sinta Nggak keberatan, tapi aku sebagai sahabatnya Sinta ya pasti aku nggak mau lah Sinta itu kenal sama laki-laki kayak kamu. Mbak yang kenal Mas Bagas itu kan Sinta Mbak. Sinta, kamu tuh jangan ngeyel ya. Aku itu udah kenal mama papamu lebih dari kamu. Jadi aku udah tahu laki-laki seperti apa yang mereka inginkan. Yang jelas bukan laki-laki kayak gini lah. Ini ya Dek yang aku takutin, kalau misalkan kamu bareng sama orang lain buat ketemu sama aku, jadinya kan. Iya Mas, Sinta minta maaf tapi Sinta nggak ngajak Mbak Zizi sebelumnya, tapi dia maksa banget pengen ikut. Ya udah Sinta ajak aja. Atau Mbak ini belum punya pasangan juga. Nah harusnya kalau belum punya pasangan, udah punya pasangan belum Mbak? Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Ngapain juga kamu nanyain aku udah punya pasangan apa belum? Yang jelas, kalaupun aku belum punya pasangan, ya setidaknya aku nggak mau lah kenal sama laki-laki kayak kamu. Laki-laki yang cuma modal becak kayak gitu. Ya udah, ini apa-apaan sih Mas? Aduh, ini Sinta bener-bener minta maaf ya. Mbak ini kan perempuan, jadi minta tolong dong, sikapnya dijaga. Terus kalau sama laki-laki ya jangan begitu. Ya malu Mbak, ya jauh banget loh sikapnya sama Sinta. Jadi kalau perempuan tuh harus lembut, harus pengertian, jadi harus jaga omongan. Maksud kamu aku kurang ajar gitu sama kamu? Ya laki-laki kayak kamu itu, laki-laki sampah kayak kamu, emang pantas lah ada perlakuan kayak gini. Mbak bilang saya sampah. Kalau saya sampah berarti Mbak mau saya bilang apa? Kamu kurang ajar banget ya. Udah kesini cuma naik beca. Gimana kalau nanti kamu naik mobil? Kamu gak lihat tuh mobil merek kayak gitu? Mbak, udah dong, ini udah keterlaluan kalau kayak gini. Sinta, dia yang kurang ajar sama aku, tau nggak? Aku ini sahabat kamu. Terus kamu belain laki-laki ini, laki-laki tukang becak ini daripada aku. Kamu keterlaluan ya Sinta. Mbak Zizi yang keterlaluan Mbak. Sebenarnya saya bukan nggak bisa ngelawan, cuman saya sadar saya ini laki-laki, jadi saya nggak mau ngeladenin perempuan. Oh ya bagus, kalau kamu sadar diri, cuma naik becak. Nggak usah sok belagu deh. Mbak, Ini sebenarnya mau ketemuan sama aku, kamu atau Sinta sih? Aku gak kenal lo sama kamu, jadi kamu yang sopan dong. Dek, Mbak Zizi malah aduh, bikin kok Sinta temannya tahu kamu nggak sih? begitu sih, Dek? Mas, aduh, ini Sinta bingung. Cantiknya juga cantikan kamu, tapi malah begitu sikapnya. Duh. Walaupun aku nggak secantik Sinta, tapi setidaknya aku punya tipe yang jauh lah daripada Sinta. Berarti Sinta, aku jangan tipe Sinta. aku berarti. Udah, kamu tuh buang aja laki-laki kayak gini, nggak pantas tau nggak sama kamu. Kamu dengerin aku Sinta, kamu tuh jangan keras kepala. Mbak udah deh, ini udah cukup ya. Mbak Zizi udah kelewat batas kayak gini. Mendingan sekarang Mbak Zizi pergi deh dari sini. Sinta udah baik-baik ngajakin Mbak Zizi ke Udah sini. denger kan? Tapi sikap Mbak Zizi ternyata bikin malu Sinta. Oh, jadi cuma gara-gara laki-laki ini kamu tega
ngusir sahabat kamu sendiri. Ya seharusnya Mbak Zizi ngerti lah posisinya, keadaannya lagi kayak gini. Jangan malah bikin malu Sinta, Mbak. Sin, aku kecewa ya sama kamu. Gara-gara laki-laki sampah kayak gini, yang naik beca kayak gini, kamu bela-belain dia sampai ngusir aku. Mbak, udah deh cukup Mbak. Ini udah, Sinta udah gak nyangka. Kamu lihat kan, gara-gara kamu Sinta sampai kayak gini sama aku, Ya, tau nggak? berarti dia tepat ngambil keputusan karena dia tak paham. Kalau misalkan dia tetap bareng sama kamu, dia juga bakalan sulit untuk mencari pasangan. Buktinya apa? Sekarang kamu juga kesini cuma nemenin Sinta buat ketemuan. Berarti kan kamu juga pengen ketemuan juga sebenarnya, tapi gak ada yang mau, begitu kan? Oh, jadi sekarang sosokan. Loh, aku bukan meja sosokan. aku, gitu. Aku memang tukang beca, tapi kamu gak perlu menghina profesi aku. Kamu digituin enak nggak? Gak enak kan? Sama, aku juga gak enak digituin. Ay, denger ya. Kita saling jaga perasaan lah. Aduh udahlah. Ngapain juga jaga perasaan tukang becak kayak kamu? Nggak penting buat aku, nggak ngefek juga buat aku, tau nggak? Udah cukup Mbak. Sinta nggak akan berperilaku dan bersikap kayak gini sama Mbak Zizi kalau Mbak Zizi nggak kayak gini sikapnya sama Mas Bagas. Sinta, kamu bakal nyesel tau nggak, karena nggak dengerin omongan aku dan kamu nggak mau aku kenalin sama teman aku yang jauh lebih baik dari dia. Udah deh Mbak, cukup, nggak usah disebut-sebut terus teman Mbak Zizi itu. Sinta nggak kenal sama teman Mbak Zizi, terus Mbak Zizi selalu nyebutin kata-kata mau kenalin temennya. Sinta nggak mau Mbak. Itu kan Zizi. Kamu denger kan? Untuk- Gara-gara kamu, Sinta nggak mau aku kenalin sama temanku, tau? Oke, kamu sabar dulu. Ampun, Loh, Mas aku. Zizi? Mas David? Iya. Hampir aku udah mau pulang nih. Aku dari tadi nungguin kamu. Muter-muter. Sampai aku ketemu sama temen aku. Ya, Berarti ini loh Mas, Sinta masih berarti ini teman sama kamu. tukang beca ini. Ini teman Tuh, kamu dari yang tadi ngata-ngatain Iya. saya terus. Mbak Zizi mau kenalin aku. Iya, kenalin dong sih. Mbak, Mas sorry ya, aku nggak kenal sama kamu. Berarti kamu gak mau? Jadi kalau udah Jangan gak mau, tanya sama aku. jadi kalau udah gak mau jangan dipaksa dong. Kamu barusan masuk ke mobil siapa? Kamu kok? Ini mobil aku lah. Kenapa emang? Hah? Teman kamu ini? Iya iyalah. Masa mobil orang aku masuk ke dalam? Hah? Iya dong, Mas David itu bawa mobil, sedangkan dia bawa. Ya aku memang tukang beca, tapi kan Sita gak mau. Ya udah cukup ya, ini masalah Mbak Zizi ngatain Mas Bagas belum selesai. Ini teman Udah, kamu kok udah. malah jual mahal banget ya? Hah? Seolah-olah dia tuh kayak Dia itu udah kepengaruh sama omongan laki-laki ini deh, Mas. Ya enggak, dia itu tahu mana yang baik. Walaupun aku tukang beca dan sini naik beca, tapi dia Udah. tahu. Maksudnya ini gimana? Kok ada? Jadi ini mau kenalan sama aku mas. Jadi kamu gak usah sok-sokan deh. Oh, berarti mau kenalan sama kamu, tukang. Wah, benar, Ini punya siapa? orangnya. Ya punya dia, nggak sadar diri banget kan? Sok-sokan mau kenalan sama Kamu nggak Sinta. salah, hah? Ya, kamu nggak Emang mau apa yang jabatan salah? sama aku, tapi kamu mau ngobrol sama tukang becak kayak gini? Mas, Hah? nih saya mohon maaf ya mas. Kita juga baru pertama ketemu. Jangan bersikap sama seperti teman kamu. Kenapa Emang gak kamu kenapa? kenalan sama dia aja? Dia tuh temen aku, tahu nggak? Hah? Dan dia mau kenalin nih perempuan sama aku. Ya tapi kan Sinta gak mau mas. Sinta udah kenalan sama aku. Dek, kamu gak mau Ya kan kenalan levelnya sama dia? mungkin tukang becak, bukan kayak aku yang punya mobil. Tapi dan punya tukang becak yang uang. berkelas. Nggak, bener gini. Mana mungkin tukang becak itu yang berkelas? Ah, di mana-mana itu tukang becak berkeringat, tahu nggak? Mas, kita baru kenal kamu udah kayak gini ya sikapnya. Nih. Supaya kamu sadar diri aja, ha? Kalau kodarannya kamu ini tukang becak, ha? Maksud Yang kamu sering apa bilang, sih? Kita nggak saling kenal ya, kamu sikapnya udah keterlaluan. Sin, kamu jaga sikap dong, jangan nunjuk-nunjuk kayak gitu. Yang Saya harus denger jaga sikap sama orang yang kayak gini. Ya dia memang pantas lah Sin dapat semua ini. emang aku salah apa sih mbak sama kamu mbak? Perasaan Salah kita kamu. gak pernah kenal. Tapi mbak malah begitu dari tadi. Oh kamu nggak sadar? Kamu Ja- nggak dengar tadi Sinta sampai berani ngusir aku cuma gara-gara kamu. Begini ya, saya mau bilang di awal. dia tuh Jangan, kasihan sama temennya. jangan sampai kamu ngenalin orang ini, kamu buat malu diri kamu sendiri. Kamu gak usah sok kaya Di dan sini yang malu itu seharusnya kamu, tahu nggak? Kamu harus sadar diri, kamu tuh tukang becak dan mbak ini terlalu Lah, cantik buat kamu. bentar deh, aku kesini naik beca masih mending ada tunggangan. Kamu kesini naik apa? Sudah lah Mas, kamu nggak usah Mobil di respon. belakang ini punya siapa kalau bukan punya aku? Oh Hah? jadi ini punya kamu? Ya Ya udah iya. coba kamu nyalain aja kalau memang Ngapain bisa. aku harus nyalain? Hah? Buat ngasih bukti sama tukang becak kayak kamu? Ya enggak. Gak level tahu? Maksudnya biar yang lain juga tahu kalau itu memang benar-benar. Iya nanti aku bakalan ajak teman aku dan ya temennya dia itu jalan-jalan ke restoran, makan-makan. Nah, beda dengan kamu. Paling kamu tuh cuma Dek, kamu gak usah terpengaruh. Jadi kamu bentar lagi meskipun aku tukang beca, kamu pilih deh tempat yang paling mahal dan paling bagus di sini. Kamu tuh gak usah sok kaya deh. Udah kesini naik becak sekarang sok-sokan nyuruh Sinta beli makanan paling mahal di sini semuanya. Emang kamu mampu?
Mbak udah dong, ini mending kalian berdua pergi aja deh daripada membuat rusuh di sini kan. Saya juga nggak kenal sama kamu dan saya juga nggak mau kenal sama kamu. Kamu Laki kayak gini harus kita kasih pelajaran apa nggak sih, biar dia nggak kebiasaan. Laki-laki kayak apa? Kayak Mas Bagas yang baik hati dan tidak beda sombong. jauh sama kamu. Hah? Baik hati dan tidak sombong, kamu bilang. Dan perlu kamu ketahui, aku pantang diusir sama perempuan, tahu nggak? Hah? Dan baru pertama kali aku diusir sama perempuan yang sok cantik kayak kamu. Hah? Kamu cantiknya nggak seberapa. Kamu udah beruntung bisa kenalan sama aku, tahu nggak? Ya terus kalau sekarang aku nggak mau kenalan sama kamu, kamu mau apa? Kalau emang kamu udah bisa dapetin cewek-cewek di luar sana, ngapain masih kenalan sama aku yang nggak mau kenalan sama kamu? Aku pengen kasih pelajaran sama kamu, karena kamu sudah berani menolak aku, tahu? Hah? Kamu terlalu Sekarang begini aja deh, gak usah banyak ngomong. Ternyata tukang becak sekarang ada kunci mobil. Kalau kunci mobilnya orang jangan pamerin Oke. depan aku. Gak usah sok pamer deh. Ya Hah? udah, gak apa-apa kalau kamu gak percaya. Aku gimana ya ngejelasin? Aku sebenarnya bukan tukang beca sih, tapi aku numpang duduk di becaknya temen. Nah, ini dia orangnya udah datang. numpang di becak. Nah, iya Berarti deh. Ini bukan becak kamu. Bukan. Gimana gak? Udah selesai makannya. Ini jadi salah paham gak? Jadi saya dikira tukang beca, padahal ini kan becaknya kamu. Mereka berdua juga nggak tahu, nggak percaya kalau ini mobil punya. Nah iya, saya dibilang tukang beca gak? Padahal kan saya bawa mobil. Betul, itu mobil. Mobil belakang ini Mbak gak bercanda kan? Ini becaknya. Ini kebetulan Bagas itu kalau tiap minggu kalau libur ke sini main-main sama aku. Ini teman SMP. Sekarang udah jelas ya. Gak, saya minta tolong becanya kamu ambil aja. Gara-gara becanya kamu ini jadi salah paham. Ya udah, Jadi kalau gitu aku- kamu kan katanya masih mau ada Iya, jemput siapa tadi? jemput. Cateran ya. Ya udah, kamu lanjut dulu biar aku nyelesain ini dulu. Oke? Ya udah aku tinggal. Oke, nanti aku kesini lagi gak? Atau enggak main ke rumah kamu, oke? Dadah Iya, kamu, Mas, ya. oke. Ahem. Mas, Sekarang bener udah ya? tahu ya? Berarti bukan becak kamu. Aku pikir Ya bukan kamu lah. kerja sebagai tukang becak lah, Mas. Berarti ini mobil? Oke, gak? Ini bukan mobil kamu, Aku kasih tahu. Ya udah deh, sini. Aku kasih tahu mobilnya biar dia tahu. Ya udah sini. Oke, aku buka dulu ya. Kamu sini aja. Kamu gak usah malu-malu kok. Mas David, maksudnya gimana sih tadi bilang kalau ini mobilnya Mas David? Ya, aku salah masuk mobil. Sebenarnya Oh, kamu mobil bilang aku di salah sana. masuk mobil. Ya mobilnya Berarti sama- mobilnya sama. sama ya warnanya. Jadi Sama, Mas. Sampai kamu lupa kamu parkir di mana. Salah Jadi- masuk mobil atau penipu ya? Kayaknya nggak beda jauh dari Kayaknya memang bener deh Mas David salah mobil. Iya kan Mas? Oke, atau sekarang Yang- begini aja aku ya. salah mobil. Atau sekarang begini aja, saya kasih kamu kesempatan untuk membuktikan kalau kamu memang salah mobil. Kira-kira kamu berani nggak? Ya kalaupun benar itu mobil kamu, ya kamu harus hidupin dong. Kalau orang cuman pura-pura kayak itu ya semua orang bisa. Soalnya di sini kan banyak orang parkir mobil. Bener tuh Mbak, coba deh suruh buktiin aja. Ya, mobil aku di sana. Udah deh, Udah. akan jelas deh kamu ya Mas. Sekarang gini ya. Penipu ya. Sekarang gini deh, Mbak yang tadi udah ngata-ngatain saya. Sekarang tahu kan siapa yang bohong? Oke, saya bakal kasih kesempatan dia untuk membuktikan kalau dia bawa mobil. Tapi harus beneran dan nggak ada kebohongan lagi. Kalau misalkan dia bohong, ya Mbak jangan maksa-maksa lagi dong buat Udah lah. kita Ya dia kan. pasti gak bakal bohong lah, aku yakin itu. Aku bakal buktiin kok. Nanti kamu ikut aku ke mobil Halo, aku, Gu. biar kamu percaya. Loh, ini aku di lapangan basket, Gu. Nah, ini depan kamu. Oke. Temen aku mau kesini katanya ada kepentingan juga. Gak tahu dari tadi memang WA. Padahal di rumah udah ketemu tadi. Udah ini. Udah sekarang mending. Kok? Ya gimana Gu? Agung kok ada di sini, Gung? Temennya bos. Ya enggak Gu, aku gak kenal sama orang ini. Kamu kok di sini? Gung? Kamu ngapain di sini? Ya aku kesini. Jadi dua orang ini udah ngata-ngatain aku karena aku jadi tukang beca. Padahal aku gak jadi tukang beca ya. Becanya si Arga, Gung. Bos harga. Kamu kok kenal sih sama ini, Gung? Nah kebetulan saya kan tadi di rumah bos. Emang mau kesini mau memperkenalkan bos sama ini teman saya bos. Yang kamu ceritain tadi malam yang bilang mau cari kerjaan. Bener bos. Bener, cari kerjaan.
Ya iya deh, Agung tadi malam ke rumah, katanya ada temannya mau cari kerjaan. Berarti dia benar-benar penipu dong. Tunggu, aku masih nggak ngerti Mas, tolong jelasin. Ini maksudnya kok panggil dia bos? Jadi si Agung ini anak buahku Mbak, dan Agung ini cerita kalau temannya mau cari kerjaan ke aku. Sebenarnya udah tadi malam suruh ke rumah, tapi katanya nggak bisa, katanya bisa sekarang. Wah, Mbak Cici tega ngelalin Sinta sama cowok penipu aja. Sin aku bener-bener nggak. Jadi ini benar. benar bos. Tapi Ternyata dia masih mau cari kerjaan, bukan udah punya kerjaan. Tung, Mending apa adanya deh. selama ini bosnya kamu kerja. Ya bener. bos bagus. Gung, begini ya. Saya minta maaf mas. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Aku bukan nggak mau bantu teman kamu, tapi karena teman kamu udah kurang ajar sama aku, dan Mbak juga kurang ajar, jadi aku nggak buka lowongan pekerjaan lagi, Gung, khusus buat orang ini. Mas tapi mas, Iya bos, nggak mas apa-apa. kasih aku kesempatan dong mas. Udahlah, Ini kan cuma masalah sepele kamu mas. kerjaan aja masih belum benar, kamu udah ngata-ngatain profesi orang lain. Masih mending jadi tukang beca ada kerjaan daripada kamu pengangguran. Ya, Sekarang mending kamu pergi aja dari sini, Gung. Aku minta tolong dong. Siap bos. Jadi kalau masalah pekerjaan udah jelas ya. Aku gak menerima orang ini. mas. Tuh dengerin. Kamu bawa pergi aja orang ini, Gung. Tapi bagus, aku juga minta maaf ya, aku nggak tahu kalau Oh ya, mulai dari sekarang aku butuh penjelasan dari kamu. Mending kamu pergi deh bareng sama temennya, daripada aku tambah buat kamu malu. Pergi nggak? iya. Mas kamu tuh Mas, aku jadi nggak enak. Aku harus gimana ya? Aku jadi nggak enak. Ya nggak apa-apa deh. Itu kan teman kamu yang kurang ajar sama aku. Yang penting bukan kamu. Sekarang, Bos oh tapi ya, sebelumnya maaf banget bos. Karena temen saya udah ngacang banget bos. udahlah nggak apa-apa. Lain kali kamu kasih masukan deh ke temennya. Mending kamu kejar teman kamu dan kasih pelajaran sama dia biar gak biasaan. Iya bos. Tapi Yaudah. kita maaf ya bos. Oke. Oke dulu bos. Yaudah, biar itu jadi urusan Agung. Sekarang mending kita langsung jalan aja. Kita pergi makan. Aku kan janji tadi, kamu makan dimanapun, pilih restoran yang paling bagus, yang paling mahal di sini. Ya udah, berarti Sinta bareng Mas Bagas. Ya, yaudah. Yuk. Maaf ya Mas. Kamu ternyata ini dilihat lebih cantik dari foto profil WA-nya. Mas Bagas juga kok. Ya udah. Makasih ya. Angkat ya. Duh, alhamdulillah. Ternyata sesuai sama harapanku. Kayaknya sekarang aku bakalan nikah bener nih. Udah nemuin calon.